Selamat malam, kita akan belajar tentang badan usaha dan perpajakan untuk pertemuan 6 dan 7 dan akan membahas tentang badan usaha tetap atau BUT. Pengertian bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dibangun oleh individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 1.183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan ekonomi di Indonesia. Jadi yang dimaksud di sini adalah individu yang dia tuh nggak netap di Indonesia, tapi dia punya usaha di Indonesia. Nah, itu namanya BUT, bentuk usaha tetap. Jadi dia punya usaha di Indonesia, dia ada kegiatan di Indonesia, kegiatan yang menghasilkan laba di Indonesia, tetapi dia bukan warga negara yang bertempat tinggal di Indonesia. Itu namanya bentuk usaha tetap. Terus kemudian sekalipun tidak berdomisili di Indonesia, namun cakupan aktivitasnya meliputi aktivitas ekonomi yang menyangkut dengan perseorangan yang ada di Indonesia, termasuk penerimaan premi dari pribadi orang Indonesia. Jadi kayak contohnya nih perusahaan asuransi ya, dia perusahaan itu ada di Indonesia, tetapi dia bukan pemiliknya itu bukan orang Indonesia. Nah, dia juga istilahnya tuh menangani masalah-masalah perorangan yang ada di Indonesia, tapi dia bukan, si pemilik usaha ini bukan dari warga negara Indonesia atau orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, beberapa perusahaan asuransi asing sekalipun tidak berdomisili di Indonesia namun menerima premi dan menanggung perseorangan pribadi orang Indonesia, maka bisa dikatakan sebagai bentuk usaha tetap. Seperti tadi yang Ibu bilang, bahwa jika kita punya usaha di Indonesia sekalipun kita tidak berdomisili di Indonesia, atau mungkin kita punya usaha di Indonesia dan di luar, dan kita mengurusi menanggung permasalahan dari pribadi orang di Indonesia. Nah, itu semua adalah bentuk dari usaha tetap. Terus kemudian selanjutnya, jenis-jenis bentuk usaha tetap. Yang pertama adalah kantor cabang. Setiap perusahaan asing yang memiliki kantor cabang yang berada di Indonesia merupakan salah satu jenis kategori perusahaan tetap. Kantor cabang merupakan kantor yang didirikan agar mempermudah aktivitas operasional perusahaan. Oleh sebab itu, pendiriannya merupakan salah satu bentuk dari bukti usaha yang bersifat tetap. Nah, jadi kantor cabang, misalkan contoh ya nih, perusahaan asing punya kantor cabang di Indonesia. Nah, berarti si perusahaan asing itu bisa disebut dengan badan usaha, bentuk usaha tetap. Setiap perusahaan memiliki tujuan tertentu dalam pendirian kantor cabang, namun yang pasti hal tersebut merupakan salah satu bukti aktivitas usaha yang bersifat tetap dalam ruang lingkup wilayah Indonesia. Dengan demikian, setiap penghasilannya harus dibebankan pajak yang berlaku. Nah, karena mereka memiliki usaha di Indonesia dan usahanya itu bergerak di Indonesia, di negara kita, maka setiap penghasilannya yang didapat itu wajib dikenakan pajak yang berlaku. Jadi, warga negara asing punya usaha di Indonesia. Nama usahanya itu bisa disebutkan dalam kategori bentuk usaha tetap. Nah, hasil dari usaha yang dia lakukan ini itu wajib dibebankan pajak yang berlaku. Kemudian selanjutnya adalah gedung perusahaan. Adanya gedung usaha merupakan salah satu bukti yang dapat dilihat secara fisik suatu bentuk usaha asing yang bersifat tetap yang berada di Indonesia.
Oleh sebab itu, keberadaan gedung ini menjadi salah satu penghasilan yang harus dihitung dalam pajak. Salah satu jenis usaha yang bersifat tetap di mana penghasilannya harus dibebankan pajak. Jadi, misalkan nih ya, perusahaan asing punya gedung perusahaan di Indonesia. Maka gedung itu tadi misalkan disewakan, berarti dia termasuk dalam usaha tetap. Terus si gedung tadi harus dikenakan pajak penghasilan yang harus dihitung. Termasuk diantaranya adalah pendirian bengkel atau gedung bengkel yang menjadi anak perusahaan dari salah satu bentuk usaha otomotif di perusahaan asing. Oleh sebab itu semua penghasilan termasuk dalam kategori harus dibayar pajak. Jadi kayak misalkan nih ya, ada perusahaan ada perusahaan ban mobil merek Michelin. Nah, Michelin itu kan produk dari luar ya. Nah, jika dia punya perusahaan atau produksi di Indonesia, maka si ban tadi juga harus bayar pajak ke negara karena dia menjual produk dan memproduksinya di Indonesia. Jadi usahanya itu ada di Indonesia, makanya dia kena pajak penghasilan. Terus kemudian selanjutnya aktivitas manajemen. Adanya aktivitas manajemen suatu perusahaan asing di Indonesia merupakan salah satu jenis bentuk usaha yang berkategori tetap. Pasalnya, adanya aktivitas manajemen tersebut menunjukkan aktivitas usaha yang aktif. Nah, jadi misalkan dia cuma ada aktivitas manajemennya. Jadi si manajemen perusahaannya, pusatnya, istilahnya manajemen kantornya, office-nya itu ada di Indonesia, tapi mungkin produksinya atau pemasarannya ada di luar. Nah, tetap si perusahaan ini akan dikenakan pajak karena dia aktivitas manajemennya ada di Indonesia. Dan itu tetap masih masuk dalam kategori badan usaha tetap. Semua aktivitas manajemen dalam kegiatan usaha asing di Indonesia akan mencakup kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan komoditi bisnis yang dijalankan. Dengan demikian, semua aktivitas tersebut merupakan jenis kategori usaha tetap yang berada di Indonesia. Jadi, mau dia hanya perusahaannya di sini itu sewa, atau mungkin perusahaan itu punya gedung di sini, atau mungkin aktivitas hanya manajemennya saja yang di sini, produksinya di luar. Nah, semua jenis-jenis itu tetap dikategorikan ke dalam badan usaha tetap. Dan tetap wajib setiap penghasilan yang didapatkan itu dikenakan pajak. Kantor perwakilan badan usaha. Pendirian kantor perwakilan di Indonesia merupakan salah satu jenis badan usaha yang bersifat tetap. Hal ini tersebut menunjukkan adanya aktivitas dan interaksi yang bersinergi dengan aktivitas kantor pusat. Nah, ini juga sama ya seperti yang tadi. Penghasilan dari aktivitas usaha ini dapat diberikan merupakan aktivitas usaha dalam skala besar. Terbuktinya adalah kantor perwakilan yang didirikan di Indonesia. Oleh sebab itu, berikutnya ada pabrik. Beberapa jenis usaha asing yang bergerak pada industri manufaktur seringkali mendirikan pabrik di Indonesia untuk mendukung aktivitas usahanya. Oleh sebab itu, adanya pabrik tersebut merupakan salah satu jenis bentuk usaha yang bersifat tetap. Dapat dilihat dari beberapa pendirian pabrik yang menjadi pendukung usahanya. Contohnya perusahaan Michelin ya, dia punya pabrik di Indonesia, atau mungkin pabrik perusahaan Gujir yang punya di Indonesia, atau mungkin pabrik-pabrik lain yang mereka itu pemiliknya orang asing tapi dia punya di Indonesia pabriknya. Pendirian pabrik di Indonesia menandakan kapasitas usaha berskala besar dan memiliki kedudukan yang tetap. Dengan demikian, adanya pabrik tersebut merupakan salah satu ciri aktivitas usaha yang bersifat permanen serta mendapatkan penghasilan di Indonesia. Terus kemudian selanjutnya pertambangan dan penggalian.
Indonesia kaya akan kekayaan alam. Salah satunya adalah pertambangan. Beberapa pertambangan di Indonesia merupakan aktivitas usaha dan termasuk dalam kategori jenis bentuk usaha yang bersifat tetap. Oleh sebab itu, adanya aktivitas pertambangan serta penggalian yang dilakukan oleh usaha asing berdirikan usaha yang dijalankan tersebut merupakan usaha tetap. Nah, jadi walaupun itu pertambangan dan penggalian itu ambilnya di Indonesia, tapi yang mengolah warga negara asing, tetap itu namanya badan usaha tetap dan perlu dikenakan pajak. Beberapa perusahaan asing memiliki usaha pertambangan di Indonesia dan mengelolanya dari pertambangan tersebut untuk kemudian diolah menjadi barang jadi. Dengan demikian bentuk usaha ini akan memperoleh penghasilan dari pertambangan tersebut. Selanjutnya, perikanan. Menangkap ikan di laut atau perairan Indonesia yang telah memiliki legalisasi sebelumnya merupakan salah satu jenis kategori badan usaha yang bersifat tetap. Dengan demikian, penghasilan dari perikanan yang berasal dari Indonesia menjadi sebuah kewajiban pajak. Oleh sebab itu, perikanan menjadi komoditi bisnis tetap bagi perusahaan asing. Jadi, perikanan pun sekalipun itu perikanan milik Indonesia, di perairan Indonesia, karena yang mengelolanya orang asing, maka dia tetap disebut dengan badan usaha tetap. Pengelolaan ikan yang bersumber dari perairan Indonesia merupakan salah satu aktivitas perusahaan yang wajib kena pajak karena dilakukan dalam ruang lingkup Indonesia. Pengolahan sumber daya alam yang berasal dari Indonesia ini merupakan salah satu ciri aktivitas perusahaan asing dengan bentuk usaha yang bersifat tetap. Melihat keberadaan usahanya secara fisik dapat dilihat dengan adanya gedung peralatan, gedung perwakilan yang menunjukkan aktivitas usaha tersebut. Dengan demikian terjadi aktivitas fisik yang dapat terlihat. Pajak yang mengatur bentuk usaha tetap. Nah, undang-undang dalam pasal 2 ayat 2 pajak penghasilan yang mengatur tentang penghasilan bentuk usaha tetap yang diatur perusahaan asing di Indonesia, yaitu penghasilan yang dapat atau diperoleh di Indonesia. Pasal 5 ayat 2 yang mengatur cakupan penghasilan badan usaha tersebut diantaranya yaitu 1. Atribut lural. Penghasilan suatu bentuk usaha tetap di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan asing di Indonesia yang memperoleh penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha di Indonesia. Contohnya, jika usaha tersebut bergerak di bidang perdagangan, maka semua penghasilan dari aktivitas perdagangan di Indonesia menjadi tanggungan pajak. Jadi, segala bentuk usaha tetap yang bergerak di Indonesia, maka dia akan dikenakan pajak. Yang kedua, form of attraction. Penghasilan suatu perusahaan asing di Indonesia adalah semua penghasilan yang meliputi aktivitas usaha sejenis, yang meliputi kegiatan usaha kantor pusat. Semua penghasilan tersebut dihitung dan menjadi kewajiban pajak. Terus yang ketiga, effectively connection. Perusahaan menerima penghasilan pasif, bisa berupa royalti atau pendapatan bunga dari kegiatan bentuk usaha tetapnya di Indonesia yang memiliki hubungan efektif dan dianggap sebagai penghasilan yang harus menjadi kewajiban pajak yang harus dibayar atas kegiatannya di Indonesia. Objek pajak dan penentuan laba badan usaha tetap. Cakupan penghasilan badan usaha tetap di Indonesia sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan meliputi yang pertama adalah atribusi faktual, penghasilan dari usaha atau kegiatan badan usaha tetap tersebut dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Jadi kalau penghasilan usaha dari kegiatan badan usaha tetap tersebut dari harta yang dimiliki dan dikuasai, ya, itu namanya atribusi faktual. Nah, form of attraction
yaitu penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh badan usaha tetap di Indonesia. Terus yang ketiga, atribusi karena hubungan efektif, yaitu penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Penghasilan dana dan biaya BUT. BUT merupakan perusahaan yang memiliki pusat di luar negeri, namun untuk BUT-nya sendiri diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri. Sebagaimana perusahaan pada umumnya di dalam negeri, setiap penghasilan yang diterima oleh BUT tidak selamanya objek pajak. Yang menjadi objek pajak bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut. Jadi nggak semua BUT itu jadi objek pajak. Ada juga BUT yang tidak menjadi objek pajak. Nah, apa BUT yang menjadi objek pajak? Antara lain adalah penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dari harta yang dimiliki atau dikuasai. Jadi penghasilan atau usaha, kegiatan usaha yang dari harta istilahnya si investor dan yang menguasai si investor itu, nah itu menjadi objek pajak. Yang kedua, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pembelian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi kalau dia jual beli barang ya atau pemberian jasa di Indonesia, maka dia menjadi objek pajak. Terus yang ketiga, penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 Undang-Undang PPH yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang bermaksud yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Jadi ini juga sama ya. Terus kemudian selanjutnya, atas penghasilan kantor pusat yang digabung ke BUT Indonesia jika telah dilakukan pemotongan oleh pihak lain, maka PPh pasal 26 yang telah dipotong tersebut akan dikreditkan atau menjadi tidak final. Nah, berdasarkan pasal 26 ayat 5 Undang-Undang huruf A Undang-Undang PPH, sedangkan biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto atas objek BUT adalah sebagai berikut. Nah, kalau tadi adalah jenis-jenis penghasilan yang bisa dijadikan objek pajak, kalau ini jenis-jenis biaya yang bisa digunakan untuk mengurangi. Jadi, misalkan nih, kita objek pajak, bayar pajaknya 5. Nah, ada biaya-biaya yang bisa digunakan untuk menguranginya tadi. Yang pertama adalah biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan usaha BUT. Yang kedua, biaya-biaya yang terkait sehubungan dengan penghasilan dari kantor pusat yang penghasilannya dihitung kembali di BUT. Jadi, penghasilan dari kantor pusat, terus dihitung kembali, dan dia berkaitan dengan kantor yang ada di Indonesia. Terus biaya administrasi kantor pusat yang diperoleh untuk dibebankan sebagai biaya, dan biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT yang besarnya ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Jadi sesuai dengan ketetapan dari Dirjen Pajak. Terus yang selanjutnya, biaya administrasi tersebut maksimal sebanding dengan besarnya peredaran usaha BUT Indonesia terhadap usaha peredaran usaha perusahaan di seluruh dunia. Jadi biaya administrasinya itu sebanding ya antara yang di Indonesia dengan yang di seluruh dunia. Dengan demikian dibutuhkan laporan keuangan konsolidasi yang meliputi seluruh usaha atau kegiatan di seluruh dunia untuk tahun pajak yang bersangkutan dan harus diaudit oleh akuntan publik yang menggunakan
rincian peredaran usaha perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan pada masing-masing booth di negara tempat booth tersebut berada. Jadi semua laporannya itu harus dilakukan konsolidasi, disatukan, terus kemudian dicek sama akuntan publik ya. Terus kemudian dilihat dan dihitung untuk pembebanannya dibebankan di masing-masing booth di setiap negara. Perhitungan pajak booth. Penggabungan atau konsolidasi dari usaha booth dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut dengan menggunakan sistem accrual basis. Perhitungan laba bersih setelah pajak diperlakukan berbeda dengan usaha dalam negeri karena masih terkait dengan subjek pajak luar negeri. Penghasilan setelah pajak apabila ditransfer ke luar negeri ditetapkan tarif 20% dikali dengan penghasilan bruto atau mengacu ketentuan P3B. Atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh badan usaha booth pada akhir tahun, pajak yang ditanamkan kembali di Indonesia tidak dikenakan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 4 Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Nomor 14. Contoh ya. Penghasilan kena pajak PT ABC di Indonesia tahun 2018 adalah 17.500. Kemudian perhitungan PPh terutangnya adalah 25% dikalikan 17.500. Ketemunya 4375. Nah, penghasilan kena pajak setelah pajak adalah jadi nominal 17.500 ini dikurangi 4375, hasilnya adalah 13.125. Nah, 13.125 inilah yang dikalikan 20%. Ketemu hasil akhirnya adalah 2.625. Itu yang terkena pasal PPh pasal 26 terutang. Apabila penghasilan setelah pajak sebesar 13.125 ini ditanamkan kembali ke Indonesia sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, maka penghasilan tersebut tidak dipotong PPh. Jadi kalau misalkan si investor asingnya uangnya nggak diambil tapi dikembalikan lagi untuk ditanamkan, dimodalkan lagi di Indonesia, maka dia tidak dikenakan pajak. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.